Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 3, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Yang pertama yaitu badan usaha berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi, pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha memisahkan antara harta kekayaan pribadi dan harta kekayaan badan usaha, maka ketika terjadi suatu permasalahan hukum, badan usahanya dapat dituntut atau dimintakan ganti rugi hanya sebatas harta kekayaan badan usaha itu sendiri dan tidak masuk kepada harta pribadi pemiliknya. Terdapat kekurangan badan usaha yang berbadan hukum, yaitu ketika pengusaha memiliki modal yang tidak banyak, maka sangat sulit untuk mendirikan badan usaha, khususnya yang berbadan hukum. Sebab di dalam beberapa undang-undang mengatur secara limitatif jumlah modal atau dana yang harus disiapkan untuk mendirikan badan usaha. Badan usaha yang berbadan hukum. Yang pertama, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum, juga termasuk subjek hukum di samping manusia. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja. Harta pribadi pengurus atau anggotanya tetap bebas dari sitaan. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu perseroan terbatas, perusahaan negara, perusahaan daerah, koperasi, perum, perjan, persero, dan yayasan. Adapun badan usaha yang berbadan hukum yaitu perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD. Badan yang kedua yaitu badan usaha tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki memisahkan yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi atau pemilik dan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dimintakan ganti rugi hanya kepada harta kekayaan badan usaha itu sendiri, akan tetapi termasuk harta pribadi atau pemilik pendirinya. Kelebihan dari badan usaha yang tidak berbadan hukum adalah tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha tidak berbadan hukum lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, pembentukan badan usaha yang tidak berbadan hukum dibentuk untuk pengusaha-pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Badan usaha yang bukan badan hukum. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Akibatnya, kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus atau anggotanya ikut tersita. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah firma atau CV. Adapun badan usaha tidak berbadan hukum yaitu CV, firma, persekutuan, perdata. Fasilitas sebenarnya sistem online single submission atau OSS yang diatur dalam PP nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Maka saat ini pengesahan akta pendirian CV, firma ataupun persekutuan perdata tidak lagi di Pengadilan Negeri atau PN, akan tetapi melalui Kementerian Hukum dan HAM. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.